Nah, inilah yang menyebabkan kencing manis. Jadi penyakit-penyakit seperti hipertensi, kencing manis, ini benar-benar artinya semeleh, artinya nerimo kehendak Allah. Inilah wujud cara Allah menyapa kita. Inilah wujud cara Allah ingin menjadikan kita ahli surganya. Karena di dalam agama Islam kan jelas sekali ya, wajazahum bima sabaru jannah, dibalas kesabaran kita di dalam menghadapi ujian sakit ini dengan jannah, dengan surga. Subhanallah ini. Jadi jangan dikira sakit ini murni penderitaan. Bisa jadi ini cara Allah menyayangi kita, karena sayang dengan kita akan dijadikan ahli surganya Allah lewat tiket yang namanya sakit. Baik, ini pola pikir seperti ini yang memang harus dibangun terlebih dahulu ya. Harus, terutama pasien-pasien yang sudah down, yang sudah drop, itu kadang kehilangan positive thinking kepada Allah, kehilangan. Jadi seorang dokter seharusnya tidak hanya bisa memberi pil, tapi juga memberi vitamin jiwa, stimulan jiwa, motivasi yang akan lebih mendekatkan dia kepada Tuhannya, yang akan lebih menyemangati si pasien ini untuk lebih ikhlas, lebih bersyukur kepada Tuhannya. Ini yang seharusnya seperti itu. Jadi seorang dokter ini bisa mengatasi masalah dengan menyeluruh, tidak hanya satu pihak. Karena penyakit itu ternyata sekarang ini tidak murni dari satu pihak, ternyata banyak pihak, terkait dengan banyak hal, kompleks. Ya. Jadi terkait dengan doa ini ya pemirsa. Jadi awalnya etika berdoa itu pertama kuasa Allah dulu, kita yakin betul, ikhlas menerima kehendaknya, kemudian pasrah total kepada Allah. Ini di awal. Jangan kemudian kita setelah berobat baru kemudian kita melakukan pasrah doa. Jangan, dari awal dulu. Bukti bahwa kita melibatkan Allah adalah melalui doa ini. Bahkan sebelum berangkat ke tempat dokter itu. Betul, itu etikanya. Ya, etika penting. Kalau Allah sudah dilupakan, kemudian kita berdoa, logikanya Allah nasulah ya, tersinggung, diduakan soalnya Mbak, bukan diduakan, sedikit sepelekan. Tersinggung loh, Allah Maha Kuasa kok disepelekan kan. Tapi Allah Maha Sayang, bukan seperti manusia, nggak ngambek Allah itu, masih dikasih oksigen ya. Nah inilah yang penting. Kemudian yang kedua, kita memuja dan memuji dulu lah, subhanallah, alhamdulillah, atau yang lain dengan keyakinan masing-masing. Yang ketiga, kita merendah, kita minta maaf, kita taubat, terus kemudian kita ikrarkan kepada Allah, ya Allah saya ini ikhlas menerima ini ya Allah, saya ikhlas ya Allah, saya pasrah ya Allah. Terus kita mintakan, saya pasrah ya Allah dan sembuhkanlah ini ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya ini ya Allah. Setelah ada kepasrahan, kita minta kepada Allah. Itu luar biasa Mbak. Kalau sudah terjadi hati yang seperti itu, langsung nyambung kepada Allah, dan kuasa Allah itu bisa spontan. Apa sih yang nggak mungkin yang bisa dilakukan Allah, yang nggak mungkin? Nggak ada yang nggak mungkin. Kun fayakunnya Allah tanpa hijab, tanpa batas, unlimited. Ya, jadi kenapa juga kita akhirnya kemudian melupakan Allah, bahkan kita sentimen, bahkan kita pesimis kepada Allah, kita terlalu yakin kepada manusia. Dan pada saat saya menghadapi Pak Tukiman ini, terus terang aja Mbak, saya tidak percaya diri, karena secara medis saya tahu ini sudah masuk stroke in evolution, dan terus terang di luar kemampuan saya sebagai dokter umum. Saya hanya percaya Allah. Jadi PD saya hilang terus terang, tapi PA saya muncul karena saya sudah nggak ada PD. Orang kalau udah nggak ada PD mau apa gitu ya, kepepet kan. Ya sudah, kalau saya nggak ada PD saya PA, bukan apa ya, PA nya kalau di sinetron itu bodoh, bukan ya, bodoh, pendek akal, bukan. Pendek akal. Jadi ini kita PA itu percaya Allah. Terus terang PD saya hilang, karena saya tahu secara keilmuan medis ini sudah tidak mampu, di luar kompetensi saya juga. Saya nggak pede terus terang. Tapi kan nggak mungkin itu saya sampaikan ke pasien kan. Malah tambah drop nanti. Iya. Tetap saya memberikan motivasi dan saya PA. Baik, boleh kita angkat telepon dulu ya. Selamat sore. Selamat sore. Iya, Ibu siapa ini? Dari Bu Supono, Manyara. Baik, Ibu Supono, silakan, ada yang mau disampaikan? Dok, tadi sepintas saya mendengar kalau penyakit kencing manis dan darah tinggi itu dari keadaan yang tidak bisa diterima oleh pasien. Saya memang sakit darah tinggi, sehingga vertigo saya juga tinggi. Kami mohon bagaimana solusinya agar darah tinggi saya bisa turun dan vertigo saya bisa sembuh. Baik, ada yang mau ditanyakan juga Dok? Terima kasih. Bu, usia berapa Bu? Usia berapa? Oh ya, usia Ibu berapa? Usia saya hampir 70. Hampir 70, sakitnya sudah sejak kapan Ibu? Ya sudah 5 tahun yang lalu. 5 tahunan ya? Ya menjelang pensiun itu saya
mulai sakit. Baik. Sampai sekarang. Dan kami mohon nama dokter dok. Oh iya, baik. sebelum lupa Setelah ini ya Ibu ya. Baik Ibu Supono akan langsung dijawab ya. Alhamdulillah. Saya praktek dan tinggal di Serikaton Selatan 28 Bu. Serikaton Selatan 28 Kalau dari Ibu. Ayam Suharti Kerapia itu belok kiri, nanti ada Alfamaret Gatot Subroto itu belok kanan, nanti pertigaan belok kiri ada plang nama saya Bu. Nomor HP saya 081 228 7 11 12. Baik, Nomor bisa diulang lagi? 081 228 7 11 12 ya, Serikaton Selatan 28. Saya praktek insya Allah tiap hari, pagi jam 6 sampai jam 9, sore jam 5 sampai jam 9. Iya. Ya. Jadi kita lanjutkan yang tadi ya. Iya, Ini ibunya ini kan kencing manis ya. Dan hipertensi juga ya. iya. Jadi memang sangat amat terkait dengan manajemen kolbu ya. Insya Allah dengan manajemen kolbu yang baik, dengan atas dan izin dan kuasa Allah, dengan ridho Allah ya, penyakit ibu ini terkendali, tidak sampai menimbulkan komplikasi, bahkan atas kuasa Allah bisa sembuh sempurna kalau kita yakin betul dan ikhlas betul dan pasrah betul. Tetap berikhtiar medis sebagaimana standarnya kedokteran ya, tetap profesional, tetap disiplin minum obatnya, tetap menjaga pantangan-pantangannya. Ketat ya harus. Jadi semua itu kita lakukan secara komprehensif. Jadi khusus penyakit-penyakit yang seperti ini tidak cukup hanya pil saja. Obat tidak hanya ini. Sangat tidak cukup. Iya. Ya, kecuali kalau untuk penyakit-penyakit yang terkait dengan infeksi, misalnya radang tenggorokan atau batuk pilek yang panas seperti itu, tipes, itu hanya sarana ikhtiar pil. Allah sudah ridho, izinnya Allah mengizinkan sembuh. Tapi kalau penyakit yang terkait dengan degeneratif, kencing manis, terkait dengan hipertensi yang sangat melibatkan pikiran, psikis, itu perlu pendalaman spiritual yang bagus, manajemen kolbu yang bagus, menjaga emosional yang bagus, dan ini perlu konsisten, perlu istiqomah. Dan caranya agar ini istiqomah ada teknisnya. Di antaranya adalah kita lihat nikmat-nikmat Allah yang ada di sekitar kita. Baik. Saya tadi lanjutan sedikit terkait dengan orang yang idiot tadi. Saya motivasi Pak Tukiman ini karena kondisi lagi drop, kelihatannya kok datar reaksinya. Saya bilang, Pak, lihat anak Bapak ini dua normal semua. Subhanallah Pak, orang kalau anaknya idiot itu diragati sampai triliunan dolar pun tidak sembuh dan tidak bisa sembuh. Tidak akan bisa. Idiot loh Mbak. Nah berarti apa? Berarti Pak Tukiman ini sudah menerima triliunan dolar yang tidak terbatas dari Allah. Kenapa nggak bersyukur? Kenapa nggak ikhlas? Kenapa nggak DP sama Allah? Itu loh Mbak. Jadi kadang itu kita lupa anak-anak kita yang normal, lucu-lucu, pinter, sehat, ranking, Masya Allah. Ini begitu banyak nikmat, nggak kelihatan sama sekali. Yang ada tuh kita pusing, loh ya Allah niki kula pripun wis berobat pirang-pirang tahun gak mari-mari. Dan harapan-harapan akan hal-hal yang lain juga ya dok ya, membebani pikiran. Iya, akhirnya ke lain-lain. Akhirnya ke orang yang sirik Mbak. Orang kalau udah gak terima dengan takdir Allah, ke tetangga, ke teman, itu jadinya sirik, iri, dengki, penyakit hati tok isinya. Dan itu harus dibuang. Dan itu ada caranya. Jadi saya punya satu metode untuk membuang sampah-sampah emosional itu, karena itu sangat terkait, terutama terkait dengan hipertensi, kencing manis. Jadi kalau kita punya iri, dengki, penyakit hati, suudzon sama Allah, terus masa lalu yang diingat terus, pendendam kayak film India. Berat itu dok. Wah, ini kalau nggak dibuang, ini akan menjadi kendala untuk penyembuhannya. Karena ini sampah emosional. Jadi ada prosedur tertentu yang bisa dilakukan untuk membuang itu. Nanti bisa ke tempat saya, kita bantu ya. Nah terkait untuk doa sendiri dok, doanya itu dari diri sendiri atau memang harus melalui perantara dokter, atau biasanya kan sering didengar ada anak yatim juga ya dok ya? Jadi doa itu kita kan tidak tahu ya dari mana, dari mulut mana doa itu dikabulkan sama Allah. Kita nggak pernah tahu. Jadi sebanyak-banyaknya aja kita sendiri berdoa, terutama orang tua kita. Ini jangan dilupakan juga ridho orang tua wajib, ya. Ridhotullah fi ridhol walidain ya. Jadi doa orang tua kita, doa anak-anak kita, istri kita, anak-anak yatim, doa teman-teman, sebanyak-banyaknya doa kiai kita, doa guru-guru kita, doa guru spiritual kita, siapapun lah. Tujuannya meminta kesembuhan itu karena tadi. kita tidak akan pernah tahu dari mulut mana doa ini diijabah oleh Allah. Sebanyak-banyaknya kita minta doa sama orang semakin bagus. Karena sebentar Mbak, kriteria doa dikabulkan. Untuk uni astajib lakum kalau dalam agama Islam ya. Berdoalah kamu kepadaku maka akan dikabulkan oleh Allah. Kriteria dikabulkan kan ada 4. Dikabulkan langsung sesuai keinginan,
dikabulkan tetapi diganti dengan yang lain yang beda dengan keinginan, dikabulkan tapi nanti untuk anaknya, dan dikabulkan nanti sebagai tabungan di akhirat. Semua dikabulkan. Cuman ada 4 ini loh. Ada 4 yang ada ditunda juga. Kalau misalnya sakit, kita sudah nerima, kita sudah berdoa, ya. Kemudian tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan, ini diganti Allah di hal yang lain. Apa? Karena Allah lebih tahu mungkin. Lebih tahu. Gantinya apa? Surga, Mbak. Masya Allah. Apa nggak ngeri? Gantinya apa? Anak-anak kita, anak-anak yang jadi soleh-solehah karena doa orang tuanya ini, karena kesabaran orang tuanya ini, karena keikhlasan orang tuanya menerima kehendak Allah, doanya dikasihkan ke anak-anaknya, Mbak. Anak-anaknya menjadi baik, menjadi sehat. Iya, itu yang lebih utama ya, Dok ya. Jadi mulai saat ini harus lebih menyikapi suatu sakit itu, pola pikirnya dirubah. Ini bukan suatu hal yang buruk, tapi ini itu tadi satu hal yang menarik yang saya ingat dari dokter, tiket untuk masuk ke surga juga ya, Dok. Bisa jadi seperti itu. Baik, nah ini pemirsa, sore hari ini kita sudah mendapatkan sedikit banyak sekali ilmu ya, Dok ya, dan juga share pengalaman dari Bapak Tukiman mengenai sakitnya dan peranan doa tadi seperti apa, begitu besarnya dan memang untuk sarana kesembuhan ya, Dok ya. Baik pemirsa, sudah tiba waktunya saya Mentari pamit undur diri. Kontak dokter akan kembali di minggu depan jam pukul 5. Jangan lupa saksikan kontak dokter. Dan terima kasih atas kehadirannya Bapak Alex dan Bapak Tukiman di studio kami. Sampai jumpa pemirsa.